Hai semuanya, terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Hey, kamu pasti impostor ya? Nah, aku yakin banget nih kalian mungkin beberapa hari belakangan ini pada sibuk ya guys ya. Sibuk apa? Sibuk main game mungkin ya. Karena game yang satu ini itu viral banget sampai-sampai kayaknya nggak ada yang nggak main game ini gitu loh, karena saking viral. Tapi ada juga sih yang mengatakan bahwa game ini katanya game yang dilarang nih guys untuk bermain, karena game ini dipercaya bisa memutuskan tali pertemanan guys. Waduh. Kalian yang pacaran terus main game ini di satu frame bisa putus kali ya setelah game ini kelar. Dan sebenarnya sengeri apa sih game ini? Nah, game ini bernama game Among Us. Game ini sering banget disebut-sebut sebagai game penghancur pertemanan ya guys. Karena game ini nih benar-benar harus mengasah yang kecurigaan, kewaspadaan gitu ya. Karena bisa jadi seseorang yang kita percaya banget di game ini itu malah menjadi impostor atau pengkhianatnya guys. Tapi karena serunya game ini, viralnya game ini, kalian pernah nggak sih tahu siapa sebenarnya pencipta game ini? Dan apakah kalian pernah tahu bahwa pencipta dari game ini bahkan pernah sempat menyerah dan down dalam mengembangkan game ini? Yuk kita bahas. Nah guys, game Among Us ini sudah dirilis sejak tanggal 15 Juni 2018. Tuh sebenarnya udah 2 tahun yang lalu ya guys. Tapi viralnya itu baru beberapa bulan ini. Game Among Us ini dikembangkan oleh 3 orang sekawan, yaitu Forest Whitaker, Marcus Bromender, dan Amy Liu. Kemudian ketiganya ini menamakan tim kecil mereka dengan sebutan Inner Sloth Studio. Inner Sloth Studio sendiri berlokasi di Amerika Serikat, tepatnya di Pacific Northwest. Forest Whitaker berperan sebagai programmer yang membuat dan mengembangkan game ini hingga tahap akhir. Walaupun Williard ini jarang banget aktif di sosial media, tapi dia mengaku dia sangat terbuka dengan siapa saja yang ingin berdiskusi tentang game buatannya ini. Forest Whitaker ini adalah lulusan dari Oregon University dan dia memiliki hobi panjat tebing nih guys. Bahkan Williard sendiri pernah bekerja sebagai sistem engineering di perusahaan Microsoft selama 4 tahun. Dan kemudian di bagian animasi ada Marcus Bromender yang berperan sebagai animator, seniman, desain karakter, dan bahkan sebelum dia menggarap Among Us, dia pernah membuat game yaitu Henry Stickmin di tahun 2008. Dan memang Marcus ini sudah bercita-cita ingin membuat game sejak dia masih kecil nih guys. Dan kedua game tersebut adalah wujud dari mimpinya sejak kecil. Kemudian bukan hanya laki-laki aja nih guys, ada salah seorang perempuan hebat di balik viralnya Among Us yang bernama Amy Liu. Amy Liu ini selain menjadi artis, dia juga hobi banget fotografi dan dia berperan sebagai seorang desainer merchandise untuk Among Us. Amy Liu ini juga bertugas untuk mengerjakan tugas lainnya untuk pengembangan game ini. Diakui sama mereka bahwa game Among Us ini terinspirasi dari sebuah game populer yaitu Werewolf. Saat pertama kali dirilis 2 tahun yang lalu ya, di platform Android dan juga iOS, Among Us ini awalnya bernama Space Mafia. Tapi tidak langsung laris begitu aja. Dulu pemainnya itu hanya sekitar 30-50 ribuan orang aja nih guys. Dari situ, Whitaker ini mengatakan bahwa gamenya ini gagal alias tidak berhasil. Dan bahkan Bromender juga merasa kalau Inner Sloth Studio ini sangat buruk dalam pemasaran nih guys. Dan mereka pun mengaku sempat down dan menyerah berkali-kali. Tapi karena mereka yakin lagi dan kemudian menyatukan visi, mereka akhirnya terus melakukan pengembangan di game ini ya guys ya. Dan mereka terus berupaya untuk memperbaiki game ini. Misalnya seperti menambahkan fitur online multiplayer dan juga mereka membuat semacam tugas-tugas baru gitu guys di dalam game ini. Among Us yang mengambil latar belakang seperti di luar angkasa ini kemudian mendapatkan peta baru tanggal 8 Agustus 2019 yang mereka beri nama Mira HQ. Dan tidak lama kemudian mereka menambahkan map ketiga bernama Polus pada 12 November 2019.
Nah, awal-awalnya peta-peta ini itu nggak gratis, jadi mereka kasih harga gitu guys. Mereka jual itu yang pertama $4, kemudian mereka turunkan lagi menjadi $2. Nggak laku lagi nih guys. Nah, akhirnya sekarang mereka kasih gratis nih guys sejak 11 Juni 2020 kemarin. Dan benar, akhirnya game ini laris manis. Nggak dipungkiri, selama pandemi ini itu menjadi berkah ya bagi Inner Slot Studio, karena game Among Us ini benar-benar laris. Alasannya sih sederhana, Among Us ini bisa mendekatkan para gamer dengan teman-temannya dia gitu, yang bisa bermain dalam satu frame. Bahkan hingga September 2020, game Among Us ini sudah di-download sebanyak 100 juta kali guys, dan memiliki 1,5 juta pemain. Wow, luar biasa nih. Bahkan Willier juga mengaku kalau servernya game ini itu sering banget overload ya, atau mengalami gangguan karena saking banyaknya yang main bareng-bareng gitu. Nah, popularitasnya Among Us ini juga disumbang oleh beberapa tweets dan juga para youtuber gaming yang sering banget memainkan game ini nih. Dan saking meroketnya, awalnya Willier dan timnya ini ingin membuat game Among Us yang kedua nih. Rencananya akan rilis di Agustus 2020, tapi akhirnya pada September kemarin mereka pun menunda rilisnya game Among Us kedua dan memutuskan untuk memilih fokus dan mengembangkan game Among Us yang pertama ini. Di permainan itu seperti ini ya guys, game Among Us ini kan mengambil latar seperti di luar angkasa gitu ya, dimana para pemain itu bisa bermain di dalam satu frame itu sekitar 10 pemain gitu ya. Dan kemudian mereka akan ditentukan oleh game ini akan menjadi crewmates atau orang baik, atau menjadi impostor atau orang jahatnya nih guys. Dari crewmates, yaitu dia harus berhasil menyelesaikan misi untuk memperbaiki pesawat luar angkasa itu, dan juga harus bisa mengidentifikasi impostor nih yang mana. Dan kemudian kalau misalnya mereka yakin dengan voting ya bahwa orang tersebut adalah impostor, mereka juga harus mengeluarkannya dari pesawat luar angkasa. Sementara si impostor ini tugasnya yaitu nyabotase kapal tersebut, dan dia juga harus membunuh semua crewmates yang belum menyelesaikan semua tugasnya. Crewmates ini memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan juga voting nih untuk menentukan siapa yang kira-kira menjadi impostor melalui emergency meeting yang mereka bisa lakukan kapanpun nih guys, khususnya ketika ada crewmates yang mereka temukan mati dibunuh. Kalian lebih suka sebagai crewmates atau jadi impostor nih guys? Komen di bawah ya. Bahkan game Among Us ini kini mengalahkan PUBG dan Fall Guys sebagai game yang paling populer. Wow, selamat ya tim Inner Slot Studio. Itu aja pembahasan yang aku sampaikan hari ini, semoga video ini bermanfaat. Bye bye.